Jam berapa? Anda kentut. 18.5. Piye? Masa kesan-kesannya ke Jakarta? Senang? Akhirnya bisa makan McDonald. Setelah 3.000 tahun nggak pernah makan McDonald. 3.000 tahun. Masa 3.000 tahun? Kan aku udah nengkol nasi 3.000 kali. Wah. Kan aku sudah nengkol nasi 3.000 kali. Apa? Kan aku sudah nengkol nasi 3.000 kali. Puluhan tahun yang lalu teknologi oksidasi itu masih bagus. Oh, makanya kenapa pembuat kayak profesor itu membuat apa namanya ini dari logam emas itu karena dia nggak gampang teroksidasi Sama gitu. dapat menghantarkan listrik juga. Ini kecil gini loh, buatnya pakai apa? Super. Pakai cahaya khusus ultraviolet bertenaga kuat. Jadi dia akan disinari, lalu itu akan melewati cetakan wafer. Seperti sudah 3.000 tahun, kalimat itu keluar dari seorang anak berusia 9 tahun. Bukan di film fiksi ilmiah, bukan di cerita legenda, tapi di dunia nyata. Ayahnya yang mendengar sempat bengong sebentar. Mungkin dalam hati berkata, ini anak habis nonton apa lagi ya? Tapi justru dari kalimat sederhana itu banyak orang mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya imajinasi? Atau cara unik seorang anak jenius menyampaikan perasaannya? Yang jelas, anak ini memang tidak biasa. Tapi sosok yang seolah membawa pustaka ilmu pengetahuan alam semesta di dalam kepalanya. Dialah Dava Ardian Pratama, seorang anak kelas 3 sekolah dasar dari Bojonegoro yang kini dikenal luas karena kecerdasannya dalam memahami sains dan teknologi. Mas, Bukannya kuningan tuh itu. bukan ini emas kuning kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Kalian pasti masih ingat video yang pertama kali membuat nama Dava meledak hingga ke mancanegara. Dalam video itu, Dava dengan sangat santai dan detail membongkar serta menjelaskan isi dari sebuah chip dan CPU komputer kepada ayahnya. Dia tahu persis di mana letak emas murni terkandung, apa fungsi dan nama setiap komponen mikroskopis itu, hingga bagaimana cara kerjanya dalam hitungan nanodetik. Penjelasannya begitu sistematis, ilmiah, sederhana, dan begitu fasih. Hingga para ahli teknologi pun hanya bisa geleng kepala dan mungkin bergumam. Ini bukan anak kecil biasa. Ini adalah ensiklopedia berjalan. Ini adalah artificial intelligence atau AI versi nyata. Namun tahukah kalian? Apa yang dilihat mata kita itu baru puncak gunung esnya saja. Keahlian Dava jauh melampaui itu. Bagi Dava, membaca, membuat, hingga mengembangkan chip komputer bukanlah hal yang sulit. Dia hafal di luar kepala detail terkecilnya. Wah, ilmu level ini biasanya hanya ada di film-film fiksi ilmiah atau cerita superhero. Sungguh di luar nalar manusia biasa. Ironisnya, anak yang memiliki potensi untuk menguasai sains dunia ini lahir di tengah keterbatasan. Dia bukan lahir dari keluarga kaya raya yang memiliki laboratorium canggih. Di rumahnya, yang ada hanyalah alat-alat sederhana, berbagai dinamo bekas, dan perangkat elektronik seadanya. Tapi justru disitulah kehebatan Dava teruji. Dengan alat seadanya pun, dia bisa berkreasi. Bayangkan jika ia memiliki fasilitas lengkap, bukan tidak mungkin ia bisa menciptakan teknologi yang mampu menjangkau, bahkan menembus susunan tata surya kita yang belum pernah terpecahkan secara keseluruhan hingga saat ini. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar di benak semua orang. Dari mana dia bisa tahu semua ini? Siapa yang mengajarinya? Tidak mungkin semua pengetahuannya itu didapat dari buku atau YouTube. Tapi ingat, menonton itu mudah, yang sulit adalah memahami. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa itu semua seperti memori lama yang tersimpan di dalam jiwanya. Ilmu yang sudah dia pelajari, ciptakan, dan gunakan seperti sudah ada sejak ribuan tahun lalu di kehidupan sebelumnya, yang sekarang bangkit kembali di tubuh Dava kecil di desa Growok, Bojonegoro. Jawabannya akhirnya terkuak dalam sebuah momen tak terlupakan yang terekam kamera. Saat itu, setelah penampilan perdana di televisi nasional,
Ayahnya mengajak Dava makan di McDonald's sebagai hadiah sebelum kembali ke Bojonegoro menggunakan kereta api. Dava terlihat sangat bahagia menyantap makanannya. Dalam kebahagiaan itu, secara spontan dan polos Dava mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Saat itu mereka sedang menunggu kereta api di stasiun Pasar Senen, dengan jadwal keberangkatan tepat jam 18:25 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali bisa makan di McDonald's, setelah 3.000 tahun tak pernah makan di sini. Ayahnya yang mendengarnya pun kaget. Padahal yang ditanyakan ayahnya adalah apakah Dava senang bisa tampil di TV. Lalu ayahnya bertanya kembali dengan nada heran. "Ah, masa sih 3.000 tahun?" Dan dengan wajah riang gembira, namun juga terlihat sangat serius. Penuh keyakinan, Dava menjawab, "Iya ya, karena aku sudah reinkarnasi sebanyak 3.000 kali." Maaf Dava, mau balik ke Bojonegoro? Naik Ada kereta api. selesai. Kentut. Jam berapa? Anda kentut. 18.5. Piye? Ada apa kesan-kesannya ke Jakarta? Pian. Senang? Akhirnya bisa makan McDonald's. Setelah 3.000 tahun nggak pernah makan McDonald's. Masa 3.000 tahun? Kan aku udah reinkarnasi 3.000 kali. Apa? Kan aku sudah reinkarnasi 3.000 kali. Seketika semuanya seperti menjadi jelas. Jadi bukan dia yang belajar dari nol, tapi dia yang mengingat kembali. Ilmu tentang chip, fisika, kimia, hingga cara kerja alam semesta itu bukan ilmu yang dia dapat kemarin sore. Itu semua adalah warisan pengetahuan dari kehidupan lampau yang sudah dia jalani selama ribuan tahun. Mungkin di masa lalu dia adalah seorang ilmuwan hebat, penemu besar, atau tokoh cerdas yang meninggalkan banyak karya. Ternyata benar kata orang bijak. Harta karun terbesar seringkali tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Sebab kini, di desa kecil bernama Desa Growo, Bojonegoro, saat ini sedang bersemayam jiwa seorang mahaguru yang sudah hidup berkali-kali lipat. Dava bukan cuma anak jenius, dia adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan itu abadi dan jiwa itu bisa terus kembali ke dunia untuk menyelesaikan misinya. Dan yang lebih sulit lagi, mempraktikkan. Nah, disinilah Dava berbeda. Ia bukan hanya penonton, tapi juga perakit kecil yang mencoba, menguji, bahkan memodifikasi. Kalau kita lihat dinamo, mungkin cuma bilang, ini kipas rusak. Dava lihat dinamo, langsung kepikiran, ini bisa dijadikan tenaga penggerak baru. Bahkan, dengan alat sederhana, ia pernah mengubah sepeda biasa menjadi seperti sepeda listrik. Sederhana? Iya. Luar biasa? Jelas. Itu ibarat intan yang masih terbungkus tanah. Kata orang, bakat itu seperti api, tapi fasilitas itu adalah bahan bakarnya. Sekarang Dava sudah punya apinya yang menyala terang, bahkan sangat panas. Tapi sayang, bahan bakarnya seperti alat canggih, laboratorium, komponen elektronika mahal belum ada. Makanya dia cuma bisa bermain dengan alat seadanya, padahal ide dan ilmunya sudah melesat jauh ke depan. Mungkin bahkan lebih maju dari teknologi yang ada sekarang, kalau dipikir-pikir. Orang biasa butuh buku tebal buat paham nama komponen. Dava hafal di luar kepala. Orang biasa butuh alat canggih buat merakit. Dava bahkan sudah memikirkan cara memodifikasi dari jarak jauh. Itu artinya kalau dia difasilitasi, bukan cuma membuat, dia bisa menemukan teknologi baru yang belum ada di dunia. Inilah yang bikin publik merasa prihatin dan berharap ada perhatian lebih dari pihak pengambil kebijakan di negeri ini. Karena sayang sekali bakat selevel ini kalau hanya diam di rumah tanpa alat. Itu sama saja menyimpan emas di dalam gentong. Potensinya buat mengangkat nama Indonesia di mata dunia itu luar biasa. Bayangkan kalau Dava punya lab lengkap. Pasti dia bisa bikin chip buatan dalam negeri yang lebih canggih. Bisa ciptakan sistem keamanan yang tak bisa ditembus. Dan bisa jadi penemu yang namanya diabadikan dalam sejarah dunia. Sama seperti Thomas Alva Edison atau Nikola Tesla. Kalau anak ini benar-benar difasilitasi, dia bukan cuma pintar, dia jenius abad ini. Ilmunya setara bahkan melebihi Jack Kilby penemu chip ditambah kemampuan hacker legendaris. Apalagi kalau dia benar bisa mengotak-atik dari jauh, itu artinya dia menguasai teknologi nirkabel dan frekuensi level tertinggi. Anak sekelas ini biasanya menjadi CEO perusahaan teknologi raksasa, ilmuwan utama di NASA,
atau penemu yang namanya tercatat dalam sejarah dunia. Seperti diketahui bersama, hampir semua sistem atau benda di dunia ini pakai chip. Mulai dari HP, komputer, pesawat terbang, kapal perang, satelit, robot, hingga sistem listrik dan hal lainnya. Soal chip, ia bukan hanya tahu, tapi ingin mengotak-atik, memodifikasi, dan mengembangkan. Tentu, semua itu masih dalam tahap belajar dan harus tetap diarahkan dengan benar, karena ilmu tanpa bimbingan bisa kehilangan arah. Menjadi penguasa teknologi saat ini, negara atau perusahaan manapun pasti akan mencari orang tersebut. Karena kemampuan ini setara dengan memiliki kunci master ke seluruh teknologi modern. Dalam konteks pertahanan, orang ini adalah aset yang sangat berharga. Dia bisa membuat sistem pertahanan yang tidak bisa ditembus musuh, atau sebaliknya, bisa menembus sistem musuh dengan mudah. Dava adalah bukti nyata bahwa kecerdasan itu abadi, dan ilmu pengetahuan tidak mengenal usia. Dia adalah aset berharga bangsa yang sayang jika hanya dipandang dari jauh. Semoga cerita ini menjadi pembuka mata hati kita semua, dan semoga segera ada tangan-tangan mulia yang membantu mengembangkan bakat luar biasa ini demi masa depan Indonesia dan dunia. Dan soal 3.000 tahun tadi, kita tidak perlu langsung percaya atau langsung menolak. Karena tidak semua yang keluar dari mulut anak kecil harus kita anggap sebagai fakta. Kadang, itu hanya imajinasi, kadang itu cara berpikir yang unik, kadang bahkan terdengar seperti cerita film fiksi ilmiah. Dan tidak apa-apa, justru disitulah warna dari masa kecil. Yang penting bukan angka 3.000 tahunnya, tapi rasa ingin tahunya. Bukan kata-katanya, tapi semangat belajarnya. Karena yang kita lihat hari ini adalah seorang anak, dengan potensi besar. Yang jika dibimbing, didukung, dan diberi ruang, bisa menjadi bagian penting dari masa depan bangsa. Sobat CBC, cerita ini bukan tentang sensasi. Bukan tentang viral semata, tapi tentang harapan. Bahwa dari desa sederhana, bisa lahir generasi hebat, yang suatu hari mengubah dunia. Dan mungkin di balik senyum polosnya, di balik candaan 3.000 tahun itu, tersimpan sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Atau jangan-jangan, kita saja yang belum cukup belajar untuk memahaminya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tersenyum, dan tetap bahagia hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hari ini Mas Dava lagi belajar desain. Ini desain untuk jersey Mas Dava. Kenapa sih Mas Dava komputer itu juga sering harus dibersihkan? Soalnya kalau kayak komputer yang ini kok nyetrum ya? Kira-kira kenapa nyetrum itu? Biasanya di grounding. Harus pakai grounding. Betul, ini berarti groundingnya nggak berfungsi secara baik ya? Bukan, emang nggak ada grounding. Nggak ada groundingnya? Soalnya kan kalau nggak bisa mengantarkan listrik. Iya, Terus kali ini aku sentuhin jari kakiku, rasanya kayak bergetar. Kayak ada gitu ya? Ada strumnya ya? Berarti harus pakai grounding. Kalau pakai taspen ini pasti nyala. Kalau nyentuh tanah balik nyetung, kalau nggak nyentuh tanah nggak bakal nyetung. Itu terjadi strumnya kenapa kira Mas Dava? Kenapa kok kita perlu grounding? Karena itu adalah listrik statis. Dan listrik statis itu nggak bisa dihilangkan kalau kita hanya dengan menggunakan jalan sederhana. Harusnya? Mesti di grounding. Kalau nggak di grounding bakal tetap nyetung kayak gini. Dia kayak dibuang ke tanah gitu Mas Dava ya? Jadi listriknya dari sini mengalir langsung ke tanganku lalu ke tanah. Pas konkret gak ada, pas tuh tempelin lagi langsung jadi kuat. Gitu. Ini cukup membahayakan Mas Dava berarti ya? Emang kasih kabel tebal 1 mm juga udah cukup sebenarnya. Udah cukup, oke. Yang penting ada yang tiga. Kartika. Namanya ayahmu ki siapa sih? Siapa? Selupa piye to? Mosok gak roh jenenge ayahe dhewe. Monster ngono ya. Dadi takoki.